Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Banten melawan VOC. Latar belakang perlawanan Banten terhadap VOC. Banten sebagai kesultanan mencapai puncak kejayaan pada masa kepemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1650 sampai 1682. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda adalah karena VOC berusaha memonopoli perdagangan dan menghalang-halangi perdagangan di Banten. Saat Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa, perlawanan Banten terhadap VOC dimulai, ditandai dengan ditolaknya segala aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Ia pun berusaha mengusir VOC dari Batavia. Usaha VOC untuk menguasai wilayah Banten tidak pernah berhasil dilakukan, sehingga Belanda terpaksa membuat Banten di Batavia pada tahun 1619. Pembangunan pelabuhan dagang ini mengakibatkan persaingan antar Banten dan Batavia sebagai bandar utama perdagangan internasional di Asia semakin memanas. Pada masa kejayaan perkembangan Banten, dengan segala usaha yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk memulihkan perdagangan ternyata tidak disenangi oleh VOC. Usaha VOC untuk memulihkan perdagangan ternyata tidak dilakukan dengan licik, yaitu melakukan blokade kapal-kapal dagang dari Maluku yang akan menuju ke Banten. Tokoh-tokoh perlawanan Banten. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam perlawanan Banten meliputi Sultan Ageng Tirtayasa, Ki Arya Purbaya, dan Ki Kedua, jalannya perlawanan Banten terhadap VOC. Jalannya perlawanan Banten terhadap VOC dimulai ketika melakukan perusakan terhadap kebun-kebun milik VOC. Salah satunya sasarannya yakni tanaman tebu. Akibat dari serangan yang dilakukan tersebut, VOC kemudian memperkuat pertahanan kota Batavia dengan mendirikan banteng. Banteng tersebut namanya Banteng Noordwijk. Sultan Ageng Tirtajaya juga memperkuat pertahanan Banten dengan membuat saluran irigasi yang membentang dari Sungai Pontang sampai Sungai Ujung Jawa. Pembuatan saluran irigasi ini bertujuan untuk memudahkan transportasi perang dan kepentingan irigasi pertanian. Gangguan dan serangan terhadap VOC terus dilakukan, salah satunya yakni dengan cara mengobarkan semangat anti VOC. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab atas urusan di luar negeri. Pemisahan urusan pemerintahan ini terdengar oleh salah satu perwakilan VOC di Banten, yang kemudian ia mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaannya jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC inilah Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji juga sangat khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan, sangat mungkin jabatan sultan tersebut itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang pun, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Dari situlah timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan persekongkolan tersebut VOC sanggup membantu Kesultanan Banten asalkan dengan 4 syarat. Syarat pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Syarat kedua, memonopoli lada di Banten dipegang oleh VOC. Syarat ketiga, Banten harus membayar denda jika ingkar janji. Yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan harus ditarik mundur. Isi perjanjian ini pun disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan.
Lalu Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun kembali istana yang baru yang berpusat di Tirtayasa. Akhir perlawanan Banten terhadap VOC. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sunan Haji yang didukung VOC pada tahun 1682. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surasawan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan VOC yang dipimpin oleh Francis Tak. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Mereka masih melakukan serangan sekalipun dengan bergerilya. Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Namun harus diingat bahwa semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa berlaku tidak pernah padam. Misalnya pada tahun 1750 timbul perlawanan yang dipimpin oleh Kitapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. Dengan susah payah akhirnya perlawanan yang dipimpin Kitapa dan Ratu Bagus itu dapat dipadamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.